HKBP Raja Wali Pademangan. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau beribadah sekolah minggu. Adik-adik sudah siap? Tentunya adik-adik sudah siap. Minggu ini ibadah anak sekolah minggu dibawakan oleh Kak Ros dan kalian bisa. Dan minggu ini ibadah kita diiringi oleh pemusik kita, diiringi oleh Abang Matthew Simanjuntak dan Abang Sebi Pasaribu. Yeay. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kak Ros undang adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali Pademangan mau beribadah online Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh fokus untuk mengikuti ibadah online ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami mengerti akan firman yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun Tuhan jika kami banyak melakukan kesalahan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian, yaitu hari ini harinya Tuhan. Musik Abang. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Haleluya.
Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging, dan kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta persilahkan dulu. Titah yang ditetapkan pada kita di hari Minggu ini dari titah kelima. Amang Pendeta akan bacakan. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, pati palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martuaho, jala liling manguru di tano, nani lehon di Jahuba debatam diho. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali, saatnya kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa selama satu minggu ini kita melakukan banyak kesalahan. Kita mau mengaku dosa kita dengan kita menyanyikan lagu pujian Yesus sayang padaku. Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Dengan kerendahan hati kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik yang di rumah,
dipersilahkan duduk. Ayat bulanan untuk kita di minggu terakhir di bulan Februari ini tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Kita bersama-sama mengucapkannya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di bagasan bahasa Batak tidok somanon. Alai molotung sogoro hamuna mangului Jahoba pilit hamuma sadarion. Manang ise naing uduamuna. Manang debatasi leban akana niuluan ni opumuna di baba di batang aihi. Manang debatani hal amori napuna tano nani inganam munai. Alai ang doahu doho dongaku sajabu ikut Jahoba do uluan nami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita mau angkat pujian Ikon Yesus dodongaku. Kita akan mengaku iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan duduk kembali. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam warta anak sekolah minggu. Yang pertama, minggu depan kita ada ibadah online yang akan dibawakan oleh Kak Ito dan Kak Ruth jam 8 pagi. Diharapkan adik-adik untuk tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang kedua, kita masuk ke dalam titah ke-6. Titah keberapa kami bisa? Titah ke-6. Iya, titah ke-6. Dihafal ya adik-adik? Dan ayat bulanan kita di bulan Maret yaitu Roma 3 ayat 24. Adik-adik dihafal bahasa Indonesianya, bahasa Bataknya, bahasa Inggrisnya supaya adik-adik menambahkan poin yang banyak. Yang keempat, mungkin dalam minggu-minggu ini ada adik-adik yang berulang tahun Kak. Kakak-kakak ucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Semoga adik-adik panjang umur, sehat selalu, bertambah dewasa, dan tetap setia dalam Tuhan Yesus. Yang kelima, mungkin dalam minggu-minggu ini Kak, ada adik-adik yang sakit. Nanti kita doakan ya Kak, supaya adik-adik yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan dan adik-adik bisa beraktivitas sedia kala. Yang keenam, adik-adik, saat ini kita masih mengalami pandemi. Adik-adik harus tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, itu saja ya adik-adik warta sekolah minggu kita. Demikianlah warta anak sekolah minggu pada minggu hari ini, dan Kakak Melisa undang adik-adik untuk masuk ke dalam doa syafaat. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami satu minggu ini. Tuhan, kami bersama-sama kakak guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bersama juga dengan orang tua yang menemani kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau menaikkan segala permohonan dan ucapan syukur kami dalam doa syafaat kami. Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati bangsa dan negara kami, kiranya bangsa dan negara kami dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja HKBP Raja Wali. Tuhan memberkati aman pendeta kami, aman parhalado kami, guru-guru sekolah minggu, dan kami semua, juga seluruh anak-anak sekolah minggu dan beserta seluruh jemaat HKBP Raja Wali. Tuhan Yesus yang memberkati penuh dengan berlimpah-limpah dan menjadikan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami seluruh orang-orang yang Tuhan kasihi untuk tetap kuat, untuk tetap tegar menghadapi kondisi saat ini yang masih mengalami pandemi. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk adik-adik kami yang berulang tahun, ya Tuhan, tambahkan satu lagi tahun usianya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan berlimpah kepada adik-adik kami, sehingga adik-adik kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya dan juga terlebih membanggakan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan adik-adik kami yang mengalami sakit. Tuhan, tolong dengan kuat kuasa bilur-bilur-Mu yang kudus, Engkau menjamah mereka. Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati setiap obat yang mereka minum. Kiranya obat yang mereka pakai dapat menjadikan kesembuhan melalui Engkau, Tuhan Yesus. Dan adik-adik kami boleh kembali berkumpul bersukacita di dalam setiap kegiatan di dalam keluarganya, juga bersama teman-temannya. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh doa, ucapan syukur, serta permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Terlebih dahulu Bapa, Engkau mohon untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, kami berdoa.
berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau undang Roh Kudus hadir di dalam pikiran kita, dan sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan sama pendeta kita. Mari adik-adik kita angkat pujian Dada Al Guru Diaudi. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik sekalian. Amang Pendeta percaya kita senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kebaktian sekolah minggu hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Adik-adikku yang berada di rumah masing-masing, buka Alkitabnya. Amang Pendeta akan membacakan, kita boleh mengikuti dengan baik di rumah masing-masing. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lagi, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah gelap. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta memilih tema berjaga-jagalah dalam doa. Berjaga-jaga dalam doa. Dikatakan dalam nats tadi bahwa Yesus bersama murid-muridnya sampai ke sebuah taman bernama Getsemane. Getsemane artinya perasan minyak. Dan karena namanya Getsemane, perasan minyak, maka di situ tumbuh zaitun. Dan dia dekat dengan lembah Kidron. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di situ banyak pohon-pohon yang memungkinkan kita untuk bersaat teduh. Sangat enak di sana, ya, sangat enak di sana. Karena itu Yesus dikatakan bahwa Yesus mau berdoa dan dia membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian kepada 3 orang itu Yesus berkata supaya tinggal dan dia maju sedikit untuk berdoa. Dikatakan bahwa 3 kali Yesus berdoa. Doanya yang pertama adalah karena dikatakan sebagai manusia Yesus itu dikatakan hatinya hampir mati rasanya. Dia berdoa kepada Tuhan di dalam pergumulannya kepada Bapanya yang di surga. Doanya yang pertama dikatakan bahwa jika mungkin cawan lambang penderitaan itu bisa berlalu, bisa terjadi, tidak terjadi di dalam dirinya. Tetapi di akhir doanya Yesus berkata, "Bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi." Kemudian Yesus kembali kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tapi didapati mereka sedang tertidur. Maka Yesus yang sedang gundah gulana itu berkata kepada mereka, dengan membangunkan mereka, kemudian Yesus berkata, "Tidakkah kamu kuat berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja?" Kemudian Yesus pergi berdoa kedua kalinya. Dan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam doanya, "Jika cawan itu harus kuminum," ya, jika cawan itu harus kuminum, kata Tuhan Yesus. Dalam doanya ini dikatakan, "Jadilah kehendak-Mu." Ya. Jadi jika cawan itu tidak berlalu tapi harus dia minum,
jadilah kehendakmu. Kemudian dia kembali dan didapati juga Petrus, Yakobus, Yohanes tertidur. Kemudian Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah. Ya, roh memang dikatakan dalam nas ini, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kemudian Yesus berdoa ketiga kalinya dengan doa yang sama, supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Kemudian dia kembali dan dia berkata, tidurlah. Ya. Kemudian dia bangunkan bahwa waktunya sudah dekat. Nah, adik-adik sekalian, apa yang mau dikatakan nats ini kepada kita pada saat ini, kepada adik-adik sekolah minggu? Apa yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus? Yang pertama, adik-adik sekolah minggu sekalian, dalam kondisi apapun kita harus membangun relasi kita dengan Bapa di surga. Dalam kondisi bagaimanapun, sama seperti Yesus, dia berdoa di taman Getsemane, dia berdoa kepada Bapanya di surga. Ya. Jadi apa yang di dalam hatinya dia sampaikan kepada Tuhan, ya. Dia sampaikan kepada Bapanya yang di surga. Nah, adik-adik sekalian, kita harus membangun relasi dengan Bapa di surga. Dan tentunya kalau kita juga membangun relasi dengan Bapa di surga, kita juga harus membangun hubungan dengan orang lain. Dikatakan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya. Tentu adik-adik sekalian, kenapa Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus? Bukan tidak penting-penting. Karena itu Yesus berkata, tidak tahankah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Yesus ingin ditemani. Jadi adik-adik sekalian, juga kita semua pasti ingin ditemani. Karena itu kita menjalin hubungan dengan Bapa di surga, kita juga menjalin hubungan dengan sesama anak-anak sekolah minggu. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, dalam doa mintalah agar kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Ya, jadi di dalam berdoa kita sampaikan semuanya, tetapi kita harus berkata kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kita. Kenapa? Karena kehendak Tuhan itu pasti yang baik. Tidak pernah Tuhan merancangkan sesuatu kecelakaan di dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada. Dia senantiasa merancangkan yang terbaik untuk kita, untuk membentuk kita, ya, untuk membentuk kita. Kadang-kadang di dalam hidup ini kita merasa bahwa suatu keadaan itu penderitaan, ya, susah. Misalnya belajar, kan kalau belajar itu harus menuntut waktu, bermain kita tidak ada, kita selalu belajar, kita selalu belajar, ya. Tentu itu menyakitkan karena kita tidak bisa bermain, tetapi kita menjadi pintar, ya, kita menjadi pintar. Adik-adik sekalian, ya. Jadi kita harus mengatakan di dalam setiap doa kita bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Nah, adik-adik sekalian, kita menonton YouTube dulu bagaimana digambarkan dalam YouTube ini, dalam perkataan-perkataan dalam YouTube ini, bahwa yang terbaik adalah kehendak Tuhan untuk membentuk kita. Kita tonton dulu YouTube-nya, ya.
selanjutnya bagaimana bahwa setiap keadaan, ya, setiap keadaan kalau kita terima dengan iman, itulah yang terbaik yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan pasti menghasilkan sebuah buah yang baik bagi kita. Nah, adik-adik sekalian, yang ketiga apa yang dapat kita pelajari dari nats ini, supaya kita hidup berjaga-jaga senantiasa. Ya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang dibawa berdoa bersama dengan dia, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dikatakan oleh Yesus, berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, hiduplah berjaga-jaga. Contohnya, kita sudah tahu bahwa 1 bulan ke depan kita akan ujian, maka kita harus berjaga-jaga dengan apa? Dengan belajar setiap malam sedikit demi sedikit. Jangan besoknya ujian kita belajar. Nah, tidak dapat itu. Tapi kita harus berjaga-jaga. Ya. Nah, demikian juga di dalam dunia ini adik-adik sekalian, bahwa banyak cobaan, banyak tantangan yang kita hadapi. Berjaga-jagalah, ya, berjaga-jagalah. Supaya apa? Supaya kita menjadi pemenang adik-adik sekalian, ya. Supaya kita menjadi pemenang. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sebuah kesedihan, sebuah kesedihan atau ada luka hati, ya, seperti yang dialami Tuhan Yesus tadi, bahwa dia punya pergumulan tentang sebuah penderitaan, ya, sebuah penderitaan. Karena itu berjaga-jagalah, ya, berjaga-jagalah. Kemudian kita bisa saja mengalami suatu tekanan hidup yang sangat berat, ya, tekanan hidup yang sangat berat yang membuat kita tidak bertahan lagi, ya, tidak bertahan lagi. Makanya itu kita harus berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Sama seperti kalau kita ingin sehat, berjaga-jaga, olahragalah dengan rajin dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mau tertular dengan pandemi virus corona ini, maka kita adik-adik sekalian harus taat kepada protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, jangan berkerumun, supaya kita terbebas dari penularan pandemi COVID-19 ini. Itu berjaga-jaga. Nah, adik-adik sekalian, kita adalah manusia yang lemah. Karena itu apa? Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Supaya apa? Supaya juga kita menang dalam setiap pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti Yesus yang akhirnya dia menang, ya, terhadap setiap pergumulan. Karena apa? Doanya di Getsemani kepada Bapaknya yang di surga. Dia sampaikan semuanya dan Tuhan memberikan kepadanya kekuatan. Jadi adik-adik sekalian, senantiasalah berjaga-jaga dan senantiasalah berdoa di dalam kehidupanmu masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami dalam hidup ini senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan, dan juga dengan sesama kami manusia. Kami yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, berkati anak-anak sekolah minggu. Kiranya mereka sehat-sehat senantiasa di dalam perlindungan Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap adik-adik selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya adik-adik diberkati selalu. Mari adik-adik kita menutupi ibadah kita mau angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Musik. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, sehat-sehat senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.